Bong, Randu. Laporkan untuk PK 1, 2, dan 3 baru saya bergerak menuju ke laut. Kegiatan yang kita laksanakan ini terdiri dari parsial atau part to part. Misal, pada operasi amfibia sebenarnya, Kopaska akan diluncurkan dari kapal selam atau di CAS, yaitu di CAS itu seperti dia diinfiltrasikan dari perahu karet, kemudian melaksanakan pengintian pantai. Ini untuk dia mendapatkan konfirmasi. Apakah benar pantai itu nanti yang karakteristiknya sesuai sebagai pantai yang sudah ditentukan untuk lokasi pendaratan. Setelah itu dia akan membersihkan rintangan pantai karena rintangan-rintangan ini akan menghambat dan mencelakakan nanti lajunya pasukan pendarat. Belum ada yang spesial sampai di sini. Malam-malam ya, tampakkan ke laut. Sandi orang itu. Sampai pagi ha. Materi latihan kekopaskaan sendiri ini titik beratnya ada pada penguasaan keterampilan prajurit di air, di mana Kopaska memiliki tugas pokok untuk menyiapkan lorong pendaratan amfibi, membersihkan pantai pendaratan dari halangan-halangan pantai, obstacle baik itu buatan ataupun alam dengan perjalanannya. Berarti tugas orang ini menetralisir medan perang lah, ya kan? Pokoknya tugas orang ini cuma supaya perang itu berjalan mulus. Seperti membersihkan rintangan pantai, baik itu Orang lapangannya lah, orang teknisinya, kalau bahasanya teknisinya orangnya. Pasukan dan kendaraan pendarat ataupun membahayakan bagi pasukan pendarat ataupun kendaraan pendarat itu kita bersihkan. Wah, ini masang bom orang nih. Jadi tangan itu lebih parah daripada pegang listrik itu. Lewat bawah ataupun permukaan, kemudian mencari sasaran tersebut, kemudian menempelkannya dengan bahan peledak, kemudian meledakannya dalam waktu sesingkat mungkin. Wih, Mojan. Kita dengar suaranya di handphone aja ngeri ya, guys. Melaksanakan pembersihan pantai bisa dengan mereka menuju safe post ataupun steril area di darat, ataupun kalau memang memungkinkan mereka akan kembali ke laut, di pick up lagi dengan tim yang lainnya. Ini kayaknya syutingnya di apa nih? Pantai selatan ini, ombaknya gede-gede. Garuda, Komando Pasukan Kata, strategis. Oksigen. Daripada Rambu nanti akan jaraknya 25 meter. Bendera 1 dan bendera 2 ini adalah 25 meter. Paham ya? Untuk siswa Kopaska, khususnya di lembaga pendidikan Kopaska, ini salah satu materi snack attack yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa komando Pasukan. Snack attack? Apa itu? Pak, saya udah lihat nyelam kamu kemarin. Koreksi dari saya, buoyancy, kicking kamu. Kamu setiap siang di sana disuruh crawl kaki, setiap basic disuruh latihan kaki. Tapi kalau kickingmu masih kayak tukang becak, percuma. Kamu bukan Kopaska namanya. Tukang becak juga yang kena ini. Dorong PK dari Bui itu sampai muara sana. Jelas? Berenang, dorongnya berenang. Jelas pelatih? Ya, ini cukup gak enak sekali.
Snack attack. Sneak attack ini tahapannya apabila mungkin ada sasaran di laut ataupun di pantai, di mana sasaran itu tidak bisa dijangkau pasukan lewat udara ataupun lewat darat, dan satu-satunya akses yang bisa dekat adalah lewat laut, itu kita melaksanakan kegiatan sneak attack. Beban yang dibawa orang itu udah berapa berat ya? Untuk snack attack itu sendiri, karena harus dilaksanakan di laut, ya tentunya harus bisa dasar menyelam dulu, baik open maupun close circuit. Nyelam itu. Para siswa itu paling penting sekali adalah keselamatan yang nomor satu, keamanan, baik keamanan pribadi atau personil maupun material. Artinya sebelum pelaksanaan yang sebenarnya di sini karena siswa, tentunya pelatih nggak segan-segannya untuk memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan, dan tidak bosan-bosan. Ya, untuk pada siang hari ini kita akan melaksanakan penyelaman dengan alat selam close circuit. Alatnya diambil, semua alat bisa Anda lepaskan, ya, baru kaitkan gesper yang bawah. Bahaya yang akan kalian hadapi dalam menggunakan alat ini adalah yang pertama, kedalaman tidak sesuai, dive. Majang. Latihan aja resikonya mati orang ini. Sneak attack ini sebenarnya awalnya mereka menggunakan alat selam scuba dulu, kemudian akan menginjak menggunakan alat selam rebreather, di mana rebreather ini memiliki sistem closed circuit sehingga dia akan mengikat lagi karbon hasil pernapasan daripada penyelam untuk menjadi O2 atau udara yang akan digunakan untuk bernapas kembali. Berarti mau jadi pelatihnya ini pokoknya fisikanya harus kuat juga. Wow. Alat selam ini memiliki beberapa bahaya karena dia memang karakteristiknya beda. Yang pertama, apabila sistem terjadi kebocoran ataupun ketidakbenaran pada sistem alat selam ini, kebocoran akan masuk ke dalam kanister dan tercampur dengan chemicalnya, maka itu akan membunuh penyelamnya sendiri. Karena alat selam closed circuit ini memang didesain sesenyap mungkin untuk filtrasi prajurit Kopaska. Alat selam ini tidak mengeluarkan gelembung, sehingga ada istilah no bubble, no trouble. Kesenyapan prajurit Kopaska yang melaksanakan infiltrasi dapat lebih terjaga. Kemudian untuk muncul untuk melaksanakan raid atau serangan terhadap sasaran-sasaran terpilih. Ya nggak boleh ada Gelembungnya. gelembungan ya. Iya. Ya kalau peralatan udah termasuk nggak kalah lah orang Kopaska ini. Ini kok kalau ular, buaya, yang aku nggak malah ditakuti lagi ya. Orang itu yang buaya itu yang takut. Ini ada dipasang bendera nanti. Ya, ada Makanan sama orang itu. Ya, berarti artinya Aku kena lintah aja, jerit. Maaf ya. Bush. Untuk menghindari ombak ya. Selamat. Iya, jadi begitu ombak mau datang, orang itu masuk. Ada istilah no sky to high, no sea to low. Jadi kita harus menyiapkan dia dalam kondisi yang badai sekalipun, kemudian gelombang yang tinggi sekalipun, sehingga kita siapkan mereka di sini untuk menghadapi gelombang yang tinggi. Untuk itu mereka harus memiliki ketahanan di air yang bagus. Salah satunya adalah materi dayung tembus gelombang ataupun renang tembus gelombang ini. Memang ini kalau yang udah latihan itu napas. Kalau ini ya ini fisik lah. Kalau yang tadi itu napas ya. Ini perut, otot kaki, otot paha. Udah kacau itu.
Tapi masih muda-muda semua ya. Berarti sebentar aja orang ini di Mau pingsan kan. kesatuan lamanya itu. Pasti dengan kekerasan, tidak akan bisa dengan sesuatu yang Ribet guys, gak ready-ready. Mau yang pasti ready, Fiesta Ready Meal aja. Fiesta Ready Meal, enak, praktis, terjangkau. terlalu mudah, kemudian apalagi apa yang mereka hadapi tidak bisa saya bilang ringan, apa yang mereka hadapi tidak bisa saya bilang tidak berbahaya. Untuk itu penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan tekanan supaya mereka nantinya bisa. Tapi sebagai manusia biasa kita juga pernah mengalami seperti mereka. Kita juga pernah mengalami bagaimana jadi siswa, bagaimana kita punya keinginan untuk meraih cita-cita kita, menginginkan sebuah sesuatu yang lebih tinggi daripada pencapaian sekarang. Kemudian pada saat mereka tidak mampu, tapi bukan karena kemauan mereka, karena mungkin fisik mereka yang nggak support. Dan kita harus mengambil keputusan bagaimana dengan anak ini, apakah tetap kita bina atau ini fisiknya sudah mampu. Kita harus benar-benar berpikir antara menyelamatkan nyawanya dia atau memaksakan dia untuk cita-citanya dia sendiri. Mungkin dia tidak akan merasa berpikir bahwasanya itu bahaya, tapi kita ya sebagai pelatihnya pasti tahu. Sebagai komandan sekolah pasti tahu, hal ini kalau dipaksakan akan berakibat fatal. Ini baru namanya pelatih ya kan? Rekanmu baru saja menjadi seorang ayah. Anaknya seorang cewek. Ya, tepuk tangan dulu. Selamat, Bos. Terima kasih. Selamat, Bos, menjadi ayah yang baik. Terima kasih, Pak Bos. Jadi Bapak. Terima kasih, Brida. Oh, itulah jiwa korso orang itu ya kan? Karena perempuan dikasih wati. Jelas ya? Tapi itulah suka dukanya kan, di saat anaknya lahir ya, dia sedang berjuang. Memang itulah jadi abdi negara. Apapun ceritanya, negara nomor satu. Sedih kali guys, sholatnya di pinggir laut, tidak di masjid. Saat latihan soalnya. Memang spiritualnya pun harus ngeri memang. Assalamualaikum warahmatullahi Maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baretnya Kopaska, baju loreng-loreng, Ini lagu Mars orang itu nih. Kopaska di dadanya, itu milik siapa? Milik kita semua. Sampai pagi gua. Kopaska ini didesain mereka mampu Kapan tidurnya nih orang ini? di media darat, udara, kemudian permukaan air dan bawah air. Ending daripada semua investasi semua ya? dan Semua. kegiatan baik Kopaska di ya? udara, Iya. permukaan Kehebatan bawah air dia, adalah dia main di bawah laut bisa. di darat. Untuk itu kita melatih mereka Di udara juga kan di ya? darat, Iya. terus quarter battle pertempuran di tempat-tempat sempit yang tertutup, baik itu nantinya mereka akan menghadapi medan tugas di kapal-kapal sasaran ataupun rig pengeboran pantai atau objek-objek vital lain, dan sasaran yang berada di tengah laut yang tentunya tidak akan selebar di darat. Cuma kan orang ini kan dominannya itu di laut semua. Karena orang itu belajarnya itu dasar-dasar laut itu pun dipelajari sama orang itu. Ini nomor 2 cuy. Pasukan terhebat di Indonesia nomor 2-nya ini. Setelah Denjaka ya. Tampal dan dim. Laksanakan pemeriksaan. Medan depan 2 gembel merah. Medan depan 2 gembel merah. Dan dim. Sandinya Sandinya gembel. Kelompok Patikan telah ditemukan 2 gembel merah dan tersita 2 tongkat jenis SS1 beserta 4 magasin ganti. Randu segera diamankan dan disembunyikan. Randu diamankan dan disembunyikan.
Kopaska memiliki tugas untuk mencetak prajurit-prajurit Komando Pasukan Kata yang siap melaksanakan infiltrasi ataupun melaksanakan pertempuran melalui udara, darat, permukaan, dan bawah air. Jadi dia itu menangnya, dia di bawah air itu pun juga dipelajari sama orang ini. Kalau Kopassus dia nggak main sampai bawah laut. Untuk syaratnya sendiri, mereka yang pertama harus korp laut, artinya mereka yang berdinas di KRI ataupun pendirat, untuk yang korp pelaut, dan tidak boleh koal. Kemudian yang kedua, mereka memiliki masa tugas di Angkatan Laut minimum 1 tahun. Kemudian setelah itu pastinya lulus tes dari semua rangkaian tes yang ada, dan setelah itu mereka baru bisa bergabung ke sekolah Kopaska. Makanya dia masih muda-muda kali kan, minimal 1 tahun dia ngabdi dulu, baru bisa dia masuk ke sekolah Bakar nanti tuh. Kopaska. Bagi mereka yang bergabung di sekolah Kopaska, yang pertama, sekolah Kopaska tidak pernah memanggil, sekolah Kopaska tidak pernah memerintahkan siapapun untuk bergabung di sekolah Kopaska. Semua datang sebagai volunteer dengan kesadaran tinggi untuk bergabung di sini. Dan kami juga tidak pernah menuntut untuk siswa kami lulus 100%, meskipun harapan kami seperti itu. Kalau memang mereka yang tidak pantas, kami memberikan kesempatan pada mereka untuk menunjukkan diri di setiap tahap yang ada. Sampai saat ini kalian sudah menjalani pendidikan kurang lebih selama 7 bulan. Dari 10 bulan pendidikan Komando Pasukan Kata. Kalian sudah 10 bulan ya. tahap komando, keparahan. Kemudian sekarang ini adalah kekopaskaan, mana ketahanan mental kalian dan kalian diisi ilmu mengenai kekopaskaan di laut. Masih kuat, Pak? Baik, untuk itu saya berharap tidak ada yang menyerah. Kalaupun ada, saya sangat terbuka sekali. Kami di sini tidak memaksa kalian. Kalian sendiri yang dengan sadar bergabung ke sekolah Komando Pasukan Kata. Tantangan saya sebagai komandan dan tentunya para pelatih yang lain itu sebenarnya sama. Di satu sisi kita harus mencetak prajurit Kopaska yang tangguh dan kita mendidik mereka dengan keras. Yang artinya keras bukan kejam. Sekian banyak angkatan laut, Ini mendidik mereka paling sebagai 50 orang Untuk berani. itu kita memposisikan diri sebagai seorang instruktur, pelatih, komandan sekolah. Pastinya pengen anak didik kita bisa dengan berbagai macam cara. Sampai tahap ini perjuangan mereka belum selesai dan masih panjang untuk menjadi seorang Kopaska. Istrinya aku juga ingat juga. Sedih Keluarga ya, mereka Bro. adalah kita dengan para pelatih dan utamanya brotherhood antar mereka sendiri. Kalau misalnya kita pengen membangun sebuah ikatan bonding yang bagus, kalau misalnya kita ajak mereka bersenang-senang, tentunya tidak akan terbentuk bonding yang bagus. Tapi dengan kita ajak mereka untuk menghadapi problem bersama-sama, kita ajak mereka menghadapi tantangan bersama-sama, susah, senang bersama-sama di antara mereka, nanti akan terbentuk kekeluargaan antar mereka sendiri. Apa sih yang membuat kamu itu tetap bertahan dalam mendidik Kopaska ini? Padahal tinggal 3 bulan ini. Ya, saya bertahan karena teman-teman saya mampu untuk melewatinya. Saya yakin bahwa teman-teman saya kuat semua di sini untuk melewati pendidikan yang hanya bersisa 3 bulan ini. Kangen keluarga mas? Kangen sekali. Tapi ya gimana? Capek betul ya muka orangnya. Itu Enggak. udah ngantuk ini. Rela lah, cuman bentar. Besok juga kumpul lagi. Udah nikah Tapi memang banyak orang Jawa. masih bujang. Kopaska itu banyak orang Jawa kan. Aku Kangen pacar kan mas? Ya kangen kan seminggu sekali berhubungan lah. Maksudnya tuh maksudnya itu berkomunikasi. Dalam pendidikan Kopaska ini ada 3 berhubungan. kita putus memang. Yang pertama adalah Nggak boleh bawa handphone keluarga, kemudian ke teman-teman mereka itu harus dekat sehingga siswa ini bisa fokus ke pendidikannya. Kalau nanti pulang, hal pertama yang dilakukan apa mas? Hal yang pertama saya lakukan adalah menggendong anak saya. Wah, aja. Menggendong dan memeluk anak saya. Mau nangis dia. Saya kaca-kaca. long weekend kayak kemarin kan 3 hari di rumah. Hari pertama itu emang nggak kenal sama sekali, takut. Kalau anak saya Jadi anak saya itu pertama saya deket itu dia takut, nangis. Mungkin tapi dia ngeliatin karena mungkin waktu itu kan tiap minggu kan sering pulang. Cuma jarang istilahnya kita sama-sama sampai 1 hari full itu nggak pernah. Tapi hari kedua sudah mulai mau, tapi masih takut nggak mau diajak. Nanti hari ketiga dia sudah mulai mau, saya ajak jalan-jalan keluar. Dia kan lupa gitu kan. Saya naikkan odong-odong atau apa dia lupa nanti. Tapi nanti
Begitu saya berangkat lagi, minggu depannya atau 2 minggu lagi saya ketemu. Dari awal lagi harus gitu. Sedih juga ya. Sedih itu loh, sedihnya itu. Yang pasti ya jelas kangen lah, kangen sekali sama anak. Sejak lahir belum pernah lihat anak gimana. Sejak lahir. Sedih ya. Sebagai pribadi, saya juga sebagai laki yang punya anak juga, jadi berpikir bagaimana mungkin hal ini kalau saya biarkan akan mengganggu konsentrasinya dia. Dan harapan saya dengan sedikit aja memberikan kesempatan dia untuk berkomunikasi dengan keluarganya bisa timbul semangat lagi. Iya, perlu itu spiritualnya harus support. Iya lah. Sedih ya. Tuh, anak bayi. Assalamualaikum. Pasti nangis dia. Mana kabarnya, Dek? Hah? Nggak kuat, pasti nangis dia. Jaringannya jelek di sini, Dek. Iya. Alhamdulillah sehat. Adiknya gimana kabarnya? Mungkin orang Sumatera. Ya? Oh, istrinya kayaknya orang timur nih. Iya. Untuk memotivasi siswa sendiri yang Motivasinya, pertama kan? selaku komandan sekolah dan sekaligus pelatih, saya selalu menekankan satu hal, bahwasanya kalian kesini tidak ada yang memerintahkan, ini adalah kemauan kalian sendiri. Sekolah Kopaska tidak pernah memanggil kalian, kalianlah yang dengan sadar dan ikhlas sakit menjadi kali tuh volunteer latihan menjalani otak, pendidikan komando apa pasukan itu, kata otot. ini. Namun jangan Ah, khawatir, ini hanya tidak akan lama. Setelah itu kebanggaan kalian sebagai prajurit komando pasukan kata seumur hidup. 10 bulan. Dengarnya aja merinding ya. Orang pasukan kata adalah merupakan kebanggaan karena pasukan kata adalah pasukan yang benar-benar itu ekstra serba bisa. Motivasi saya untuk menjadi seorang komando pasukan kata bermula dari diri sendiri, karena itu seperti panggilan jiwa yang dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara dan juga dapat dibanggakan pada ibu sendiri. Sekolah Komando Pasukan Kata siap mendidik dan melahirkan prajurit TNI Angkatan Laut yang mampu melaksanakan operasi melalui media darat, udara, permukaan, dan bawah air. Untuk itu, saya menunggu siapa saja yang sanggup bergabung dalam Sekolah Komando Pasukan Kata. Ampun Pak, ampun. Siapa kita? Ini. Cuman Bung Raju ada niat jadi Kopaska. Untuk mereka aja lah. Tapi hal yang dapat dari orang nengok lihat orang itu tadi ya, orang itu lebih ke spiritual orang itu kayak mana ya, orang itu kan dibentuk untuk jadi pasukan khusus, bahkan orang itu bisa menguasai 3 matras tadi, udara, darat, laut. Kehebatan orang ini di dasar laut pun orang itu bisa. Itu loh, logikanya aja kenapa dia dijuluki jadi pasukan terkuat nomor 2 untuk Indonesia. Ya karena itu tadi, orang itu bisa main di dasar laut tadi loh. Itu salutnya aku. Tengoklah tadi kayak mana orang itu pelatihan pernapasannya sampai menggiring di bawah laut. Memang jujur peperangan yang ngeri itu ya sebetulnya di laut. Kalau di darat kita masih bisa bernapas secara tenang gitu ya. Kalau di laut ini